Oke teman-teman, di sini aku akan jelaskan bedanya Z dan juga Z. Hai semuanya, sudah siap belajar? Oke teman-teman, jumpa lagi sama aku di video kali ini. Kita akan kembali membahas tentang materi awal yang dipelajari dalam menguasai bahasa Inggris. Jika kemarin kita sudah belajar tentang lesson 1, kali ini kita akan belajar tentang lesson 2. Oke teman-teman, di lesson 2 kali ini kita akan belajar tentang spelling. Ya, tentang spelling atau mengejak huruf. Biasanya ada banyak sekali buku yang menerangkan tentang materi awal belajar bahasa Inggris. Itu biasanya bermula dari greetings seperti yang kita pelajari kemarin, dan juga biasanya dilanjutkan dengan ekspresi-ekspresi lainnya seperti partings ataupun gratitude. Tapi pada saat ini materinya akan aku selingi, jadi kita tidak hanya fokus ke materi ekspresi saja, tetapi diselingi dengan spelling. Nanti kita akan belajar ekspresi lagi, kemudian diselingi dengan part of speech dan lain sebagainya. Pada kali ini kita akan belajar spelling. Oke, dalam belajar spelling ini tentunya kita harus bisa dulu membaca huruf-huruf abjad dalam bahasa Inggris seperti A, B, C, D, E dan lain sebagainya sampai Z. Itu ada lagunya ya. Lagunya pasti sudah familiar. Setelah mendengar lagunya, kita akan belajar sama-sama dalam mempronouncekan huruf-huruf tersebut. Kita mulai dari abjad yang pertama. Abjad yang pertama adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke teman-teman, mungkin sebagian pada penasaran, kenapa sih kok bacanya Z? Bukankah abjad terakhir itu bacanya Z? Oke teman-teman, di sini aku akan jelaskan bedanya Z dan juga Z. Itu sebenarnya sama saja, hanya beda negara saja menggunakan. Kalau di Amerika biasanya mereka spellingnya itu W, X, Y, and Z. Sedangkan kalau di British ataupun di Inggris itu mereka menggunakan Z. W, X, Y, Z. Seperti itu. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Dua-duanya sama. Boleh menggunakan Z, boleh menggunakan Z. Ya, kemudian kita akan belajar spelling sebuah kata. Misalnya, table. Table. Kita akan sama-sama spell. T, A, B, L, E. Kata selanjutnya adalah window. Window. W, I, N, D, O, W. Kemudian kita akan spell lagi, contohnya pen. P, E, N. P, E, N. Oke, kalau sudah kata yang pendek, kita akan coba kata yang lebih panjang. Misalnya blanket. Blanket. Kita akan coba spell B, L, A, N, K, E, T. Oke teman-teman, selanjutnya, Kak, bagaimana jika ada kata ataupun huruf yang double seperti itu? Kita tidak perlu membacanya 2 kali. Cukup dengan mengatakan double. Contohnya pillow. Pillow. Kita akan sama-sama spell P, I, double L, O, W. Pillow. Oke teman-teman, jika kita sudah belajar spelling nih, sudah tahu huruf-hurufnya, dan kita harus mencoba spellingnya lebih cepat. Misalnya kalimat book,
B-O-O-K. Kemudian kalimat floor, lantai, F-L-O-O-R. Kita harus semakin cepat. Misalnya bisa juga latihan dengan spelling nama orang. Seperti di bawah ini, Justin Bieber. J-U-S-T-I-N B-I-E-B-E-R. Justin Bieber. Bisa juga dengan nama sendiri, misalnya saya, Lia Afifah. L-I-A-A-F-I-F-A-H. Bisa seperti itu. Kemudian kita harus latih supaya spellingnya semakin cepat. Dan tips dari aku, jika misalnya kita pergi keluar seperti itu, keluar dari rumah misalnya ke tempat keramaian, pasar dan lain sebagainya, pasti banyak tulisan. Tulisan-tulisan, misalnya tulisan nama toko dan lain sebagainya. Misalnya namanya Toko Cahaya. Bisa kita latihan spell. T-O-K-O-C-A-H-A-Y-A. Toko Cahaya. Boleh. Apapun itu latihan spell. Di mana saja kita bisa belajar. Mungkin kita lagi nemenin ibu kita belanja ke pasar, kemudian kita sambil lihat-lihat tulisan yang ada di sekitar kita, bisa kita gunakan untuk belajar spelling. Jadi belajar spelling itu tidak melulu harus menghadap buku di spell semuanya, tidak. Misalnya kita seperti tadi lagi pergi-pergi, kemudian lihat ada tulisan ini, tulisan itu, bisa kita eja satu persatu supaya kemampuan spelling kita semakin meningkat. Oke teman-teman, mungkin itu saja di video kali ini. Next kita akan langsung ke lesson 3. Materinya akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar ya. Spelling ini walaupun terlihat sepele, tetapi sangat penting. Karena itu kita belajar huruf satu persatu. Dengan menguasai spelling berarti kita sudah menguasai seluruh abjad dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.